Konsepnya Sarangsari ini adalah from farm to the table. Jadi petani-petani di sini yang awalnya menanam tanaman-tanaman yang biasa dan nilai jual yang sangat rendah, kita edukasi untuk menanam tanaman yang mempunyai nilai lebih tinggi. Halo, nama saya Ayon, saya lahir di Magetan. Sarangsari ini adalah impian saya di mana saya punya restoran besar yang proper, professional kitchen, dan dengan makanan-makanan yang healthy food, makanan-makanan yang dari kebun kita sendiri, dengan pupuk yang nabati, organik, sehingga hasil dari kondimen-kondimen sehat ini menjadikan makanan yang sehat dan lezat. Sebenarnya saya tidak ada basic sekolah F&B sama sekali. Jadi saya tuh anak pesantren, saya mondok dan sekolah di Jombang, kemudian saya sekolah di Al-Azhar Kairo. Nah, mulai dari sana saya karena tuntutan kebutuhan akhirnya ya buka semacam warung lah untuk orang-orang Indonesia dan Malaysia. Setelah pulang dari luar negeri, saya di Jakarta juga bisnis food truck. Dari food truck ngerambah ke F&B bisnis, outlet. Saya bikin roast chicken, fried chicken, burger, cafe shop, dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih bisnis F&B? Karena emang saya hobi masak. Kenikmatan terbesar adalah ketika memasak sesuatu dan itu diapresiasi oleh seseorang. Ini kan baru running mau 2 bulan, jadi masih saya kasih judul temporary menu. Karena sekitar sini makanan-makanan tradisional udah banyak banget dan enak-enak. Ketika dalam suatu tempat itu udah banyak produk-produk yang sama, ketika kita mau berkompetisi untuk produk yang sama juga, kita akan struggle di situ, akan kesusahan gitu. Jadi saya pengen bikin western food yang proper, sehingga selama 2 bulan saya test market di sini, makanan-makanan western menjadi penjualan terbaik daripada makanan-makanan tradisional. Kalau di kota besar, ketika ada barang mahal tapi memuaskan, akan membayar berapapun, yang penting sesuai dengan lidah gitu. Tapi kalau di daerah berkembang ya atau di kota kecil, ketika rasa enak pun mereka harus dituntut harga murah. Akhirnya ya namanya juga test market tadi. Ya udah, yang penting ada margin lah di situ, ada untung lah. Akan tetapi tidak mengurangi kualitas di produk makanan kita. Desain restoran, saya kemarin pernah ke Şanlıurfa, perbatasan Turki sama Irak. Itu ada restoran yang kayak gubuk untuk nyimpen makanan, dan di dalamnya itu ada tanaman-tanaman dan menjual makanan-makanan khasnya Turki. Dulunya tempat ini adalah gudang kopi zaman Belanda, akan tetapi tembok-temboknya ini tembok kotoran sapi, sehingga pas ketika mau saya restorasi sudah tidak bisa lagi. Temboknya runtuh. Ada beberapa tembok di sini yang masih bisa existing, itu yang saya pertahanin. Model open air, sirkulasi udaranya bagus, dalamnya juga tropis, ada taman-tanaman, sehingga orang bisa lebih lama lah duduk, menikmati suasana, menikmati makanan, mungkin dengan keluarga, me time, dan lain sebagainya. Furniture ini semuanya handmade, jadi saya punya santri-santri yang dari pesantren itu punya kreativitas, dan ada saudara juga yang mempunyai kayu-kayu limbah. Nah, sehingga kayu-kayu limbah yang tidak masuk sortir pabrik ini saya bikin untuk planter, untuk meja, untuk jadi bar, untuk jadi aksen-aksen di restoran ini. Karena ya selain murah, itu ada nilai lebih lah kalau misalkan dikelola dengan lebih baik. Proses rekrutmen kita open recruitment ya, cuman dari Instagram. Cuman kita ada syarat khusus, yaitu asli orang Magetan. Kenapa saya memilih orang lokal sendiri? Karena saya ingin sharing knowledge. Jadi saya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi skill sama mereka. Sebagian besar yang kerja di sini, hampir 30 orang adalah tidak punya pengalaman sama sekali atau fresh graduate. Ya, kita didik, kita tempa, kita kasih pengalaman. Menurut saya kertas yang kosong lebih bagus daripada punya kertas yang udah ada tulisannya tapi tulisannya salah. Nah, emang struggle sih. Yang biasanya kita install di kota-kota besar sebulan sampai 2 bulan udah jadi, kita ini hampir 3 bulan ini masih ada beberapa mistik-mistik yang ya emang harus sabar. Yang penting mereka punya loyalitas yang bagus, dapat dipercaya. Menurut saya itu udah modal yang cukup lah. Saya sebenarnya pengen lah Magetan itu menjadi kota yang maju ke depannya, meskipun kecil tapi kualitas sumber daya manusianya bagus.
Nggak bisa dipungkirin lagi, alam sama kita harus balance gitu. Mau nggak mau kita juga ada campaign untuk membangun bangunan pun juga yang pro dengan alam. Mulai dari AMDAL, dampak lingkungan dan selain sebagainya, kita pikirkan tentang hal itu. Kita punya 44 petani di sini, hampir 30 karyawan. Kita edukasi untuk memisahkan sampah mana yang bisa dipakai lagi dan enggak. Jadi sampah plastik kita pisah, diambil sama LMDH, dibuang ke TPA. Sampah dapur kita masukkan ke kontainer, yang itu nanti jadi belatung-belatung yang menjadi kompos, jadi pupuk nabati kita itu, yang dipakai di kebun kita. Kalau rencana ke depan soal Sarangsari, ada kan kita bikin ya cottage-cottage kayak karavan-karavan gitu juga nantinya. Jadi kayak knockdown, semacam kayak kontainer, kita kasih kasur untuk penginapan dan lain sebagainya. Selain itu kita juga ada nanti rencana ke depan adalah penangkaran rusa sama sekolah berkuda. Saran saya untuk anak-anak muda atau orang entrepreneur, pengusaha, menurut saya jangan menyerah dalam kondisi apapun. Awal-awal pandemi, saya sendiri juga mengalami kerugian dan sales yang menurun tajam juga. Akan tapi ya kita berusaha lah. Kita berusaha berinovasi, kita berusaha bertahan. Saya melihat perubahan orientasi masyarakat dalam menjalani hidup. Nah, ketika dia merubah style life-nya, kita harus melihat pasar di situ. Contoh di pandemi orang concern terhadap sektor kesehatan misalkan. Ya kita ngambil ranah itu juga. Ya kita bertahan saja sebisa mungkin. Di titik tertentu Tuhan juga nggak tega-tega amat dengan hambanya. Udah mungkin itu.